Omong-omong, Jemima mengumpulkan keberaniannya, menatap Tama, dan bertanya dengan lembut, "Maaf, aku tahu kamu mengatakannya sebelumnya, jangan biarkan aku memberitahu orang lain. Jangan biarkan aku menunjukkannya pada orang lain, kupikir kau bercanda." Tama tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, karakter Nona Fei masih bisa dipercaya. Tapi kamu harus menyimpannya dengan aman di masa depan, dan jangan biarkan orang lain melihatnya." Dia menatap pengemudi di depannya. Untungnya, barisan belakang dan depan mobil ini memiliki kaca kedap suara privasi, jadi percakapan antara keduanya tidak keras, dan pengemudi pasti tidak akan mendengarnya. Melihat bahwa Tama tidak menyalahkannya, Jemima akhirnya menghela napas lega dan berkata dengan patuh, "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah memberitahu siapapun lagi di masa depan." Tama mengangguk ringan, berpikir dalam hati, "Sinta, aku tidak tahu caranya, dia akan merasakannya saat melihat pil penghemat darah yang kuberikan pada Jemima." Pada awalnya, ketika kakeknya sedang sekarat, dia hanya memberikan setengahnya. Bukan karena Tama pelit, alasan utamanya adalah karena ia agak tidak puas dengan Sinta saat itu. Bagaimanapun, wanita ini mendekati dia dan istrinya dengan identitas palsu, dan bahkan diam-diam menyelidiki latar belakangnya, yang membuatnya merasa cukup kecewa. Untuk ketidakpuasan ini, dan jika saudara perempuannya tidak diculik oleh keturunan Fei pada saat itu, dia akan kehilangan segalanya dalam sekejap, dan dia bahkan tidak akan memberikan setengah pil. Namun, Sinta yang sekarang bukanlah Sinta yang asli. Dia telah bersumpah setia padanya, dan kali ini, dia telah melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengannya. Dan antara dia dan Jemima, dia benar-benar tidak bisa memihak satu sama lain. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia harus mengambil kesempatan ini untuknya datang ke Hong Kong, untuk melakukan sesuatu untuknya dan memberinya hadiah yang selalu dia impikan. Setelah 10 menit berkendara, konvoi tiba di hanggar tempat pesawat khusus Sinta diparkir. Tama awalnya berpikir bahwa pesawat khusus Sinta harus menjadi jet bisnis mewah, sama seperti Gulfstream G650, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang diparkir di hanggar saat ini ternyata adalah Boeing 747 yang sangat besar. Pesawat ini, seperti Air Force One, milik Presiden AS, adalah simbol kekayaan dan kekuasaan. Awak saat ini telah menyelesaikan semua pemeriksaan pralepas landas, dan lebih dari 10 orang, termasuk kapten dan purser, berdiri di bagian bawah tangga spiral pesawat dan menunggu. Konvoi itu berhenti satu demi satu, dan semua orang turun dari mobil. Tama melirik Jemima di sampingnya, dan ketika dia melihat bibirnya mengerucut dan dia tidak berbicara, dia berkata, "Nona Jemima, ayo turun dari mobil." Jemima mengangkat kepalanya, matanya menatap Tama dengan samar, dan dia berkata dengan lembut, "Tuan Renza, kapan kamu bisa datang ke Hong Kong lain kali?" Tama tersenyum dan berkata, "Itu tergantung pada situasinya. Jika ada kesempatan, saya pasti akan datang." Jemima mengetuk lembut dengan melankolis dan Tam mengangguk dan berkata, "Kalau begitu harap berhati-hati Tuan Renza. Ketika Anda datang ke Hong Kong, ingatlah untuk memberitahu saya sebelumnya." Baru-baru ini, karena dia pergi ke sekolah dengan istri saya di Amerika Serikat, dia tampaknya sedikit santai, tetapi setelah periode waktu ini berlalu, dia akan sibuk lagi. Saat itu, dia tidak akan punya waktu dan kesempatan untuk datang ke Hong Kong. Namun, saat ini, Tama tidak tahu bahwa Jemima, yang ada di sampingnya, siap untuk diam-diam pergi ke Jakarta. Namun, Jemima tidak punya rencana untuk memberitahunya tentang ini sebelumnya. Dia berpikir bahwa dia akan pergi untuk mengambil posisi di Jakarta University terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke Jakarta untuk mengejutkan Tama secara langsung. Segera, Tama dan Jemima turun dari mobil bersama-sama, dan Sinta,
yang turun dari mobil lebih dulu, sudah menunggu di bawah tangga spiral. Guruh dan Hedi juga datang untuk menyambutnya. Guruh berkata kepada Tama dengan wajah enggan, "Tuan Renza, perjalananmu kali ini terlalu terburu-buru. Saya ingin mengundang Anda untuk tinggal di rumah selama beberapa hari lagi, tapi saya tidak berharap Anda berada di sini sekarang karena Anda akan kembali." Tama tahu bahwa guru hanya berperilaku sopan, jadi dia tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, mungkin ada kesempatan untuk bertemu Tuan Leo di lain waktu." Kemudian, Tama menatap Hedi dan berkata dengan serius, "Paman Hedi, jaga keluargamu selama ini, dan aku akan menghubungimu terlebih dahulu ketika aku kembali ke Jakarta." Hedi menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata, "Saya akan menunggu panggilan Tuan Muda Renza." Tama tersenyum, lalu berkata kepada Jemima, "Nona Jemima, terima kasih. Saya harap saya tidak mengganggu Anda selama beberapa hari terakhir." Mata Jemima penuh dengan keengganan, dan dia berkata dengan lembut, "Bagaimana bisa, Tuan Renza terlalu sopan." Tama tersenyum sedikit dan mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang lagi. Setelah itu, di bawah pengawasan beberapa orang, mereka naik ke pesawat bersama Sinta. Boeing 747 ini memiliki desain kabin dek ganda. Bagian depan badan pesawat dibagi menjadi lapisan atas dan bawah. Meskipun luas dek atas lebih kecil, 30 hingga 40 kursi kelas bisnis dapat ditempatkan dengan longgar. Sedangkan untuk pesawat Sinta, dek atas disediakan untuk rombongan, sedangkan kabin bawah dengan area yang lebih luas didesain dengan ruang pertemuan, dan struktur lain seperti ruang penerima tamu, restoran, bar, dan 2 kamar mewah dengan kamar mandi terpisah. Setelah naik pesawat, Sinta pertama-tama membawa Tama ke area resepsionis di lantai pertama, dan berkata kepadanya, "Tuan Renza, mari kita duduk di sini sebentar. Pesawat akan segera lepas landas, dan setelah pesawat terbang ke atas, staf akan menyiapkan makan malam untuk kita. Jika kamu lelah setelah makan malam, kamu bisa pergi ke kamar untuk beristirahat dulu. Penerbangannya sekitar 12 jam, dan Anda akan berada di sana setelah tidur." Tama mengangguk. Saat ini pesawat sudah mulai ditarik oleh traktor, perlahan membawanya keluar dari hanggar. Melalui jendela, Tama bisa melihat Jemima di bawah, terus-menerus melambai padanya. Tama juga melambai padanya di seberang jendela, dan kemudian sosok Jemima mulai terlihat semakin kecil. Setelah pesawat didorong keluar dari hanggar, keempat mesin menyala, dan dengan dorongan mesin, ia mulai meluncur menuju ujung landasan. Pada saat ini, Jemima hampir tidak terlihat, tapi Tama menemukan bahwa meskipun semua orang naik pesawat, dia masih berdiri di sana. Tama berbalik dan melihat untuk waktu yang lama sebelum menoleh ke belakang. Entah bagaimana, dia selalu memiliki perasaan empati terhadap Jemima. Dia tahu bahwa gadis cantik yang dicemburui banyak orang di Hong Kong ini, benar-benar kehilangan warna kulitnya sejak hari ayahnya berselingkuh dari ibunya. Sejak itu, selain menghadapi air mata dan kesedihan ibunya setiap hari, dia harus menerima kenyataan bahwa ibunya sakit parah dan kesehatannya memburuk. Setelah kematian ibu, meskipun ayah memberikan banyak kompensasi materi, kompensasi ini hampir setetes ember dibandingkan dengan pukulan yang disebabkan oleh kematian ibu. Karena itu, dia tahu bahwa Jemima tidak bahagia selama ini, dan bahkan hidup dalam nostalgia untuk ibunya. Ini juga membuatnya merasa sedikit lebih tertekan untuknya. Pada saat ini, Sinta melihat penampilan Tama yang melankolis dan merasa sedikit tersesat di hatinya. Dia selalu merasa bahwa dia tidak lebih buruk dari Jemima, dan bahkan jauh lebih baik daripada Jemima dalam beberapa aspek, tapi dia tidak mengerti mengapa dia hanya mengenal Jemima selama beberapa hari, tapi dia bisa sangat memperhatikan Jemima, dan Jemima bahkan bisa melihat bahwa dia sedikit emosional.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.